Kemudian jenengan juga pernah cerita sama saya bahwa bapak jenengan nggih Ki Cipto Winarso itu waktu di sawah dan makan itu jenengan yang membawakan makanannya itu kan banyak Mbak, satu rantang, tapi ketika Pak Cip itu makan hanya beberapa suap saja langsung habis, itu gimana itu? Kita akan mengulang dari pertanyaan Mbak Lulu, yang mana yang dipertanyakan Mbak Lulu adalah kejadian nyata pada saat kehidupan bapak saya, Bapak Cipto Winarso. Pada saat itu Bapak Cipto Winarso atau ayah saya itu mereka bertani menanam nanas Mbak. Kebun atau sawahnya bapak saya dengan rumahnya mbak saya itu sekitar ada 2 kilo atau 3 kilo. Enggak, kita sangat jauh sekali dengan rumah. Sekitar jam 6 malam atau selesai maghrib bapak saya itu berpamitan gitu loh. Saya akan menunggu nanas Mbok. Nanas kita baru saja hilang berbulu-bulu, maka saya akan menunggu nih tanaman saya nanas. Mbok saya juga misalnya ora apa-apa, lek nyaron hati-hati kayak ulong, iso nggawa sandal, nggawa senter yo Mbok. Wis aku budal, bapak saya budal ke sawah. Terus akhirnya balik bapak saya, "Mbok, aku mau ngerumangan lho, Bu yo kon ngirimi panganan." Lah sapa sing ngirimi? Kon ngirim Bintoro ae. Lho apa wani bocah sakmono? Pada saat itu kelas 6 SD, Mbak, masih kecil. Terus saya menyaut, wani aku no. Mbok tak terne kok. Mbok saya lagi memasak itu, seingat saya jangan terong. Jangan terong. Terus kemudian saya disuruh mbak saya, kamu beli kerupuk 1 plastik untuk lawuh bapakmu. Saya ke toko beli kerupuk uyel. Terus kemudian nasi itu ditempatkan di rantang dan dipadat-padatkan, dinet-net. Maksudnya agar bapak saya itu tidak kelaparan. Terus kemudian ambil 1 rantang lagi khusus dikasih jangan terong, sayur terong itu sampai penuh. Kemudian dulu kan ada rantang tumpuk Mbak, rantang ditumpuk-tumpuk gitu sama tutupnya. Terus kemudian saya juga membawa yaitu plastik 1 kantong atau 1 plastik. Kemudian saya pamitan sama, wes tak terne aku kita ngarepin yang langgar. Itu pada itu kan teman-teman dilanggar sama Mbak Kakung dikasih senter dan saya mengantarkan yaitu nasi sama sayur terong bersama kerupuk 1 plastik ke sawah bapak saya tadi yang ditanami nanas. Kemudian sekitar 3 kilo saya datang di sana dengan keadaannya sangat gelap sekali, nggak ada neon, nggak ada lampu, belum ada listrik Mbak itu tahun itu. Tidak ada, hanya lampunya hanya ublik. Kalau senter sudah ada Mbak itu pakai baterai ABC itu. Kemudian saya berteriak, "Pak, kamu di mana?" "Aku di sini, unsur gubuk." Terus saya menuju ke gubuk lah. Gubuk itu ada pohonnya labiu. Kalau di daerah sini namanya pohon keduh itu. Sangat besar sekali, sekitar 2 perangkul. Besar sekali pohonnya itu. Terus bawahnya ada gubuk. Terus kemudian bapak di gubuk itu duduk-duduk terus sambil merokok gitu bapak saya. Terus, "Pak, wes tak tinggal ini, aku pernah langgar." "Oh, saya nang kono ae." Tiba-tiba jarak 1 jam 2 jam bapak saya pulang. Dengan membawa rantang yang kosong. Terus bapak saya menanyakan, "Mbok, piye to Mbok, wong ngirimi panganan kok rantang tok iki jane ki piye to?" "Rantang tok piye to? Lah lek ngirimi sego mong lho sak pira Mbok?" "Ya kan tak bagi tandet ngono sak rantang ber iki." "Lah jangane ya sak rantang ber." "Kene Mbok, kemang sego mong kan bek to." Terus akhirnya tak soki ya ngono ae, jangan terong. Lah isi tak puluk 20-an kok segone nggih enek. Lah kerupukmu tak jipuk sitok. Lah kerupukmu sentek kabeh ngono. Aku mulai mbedah niki sakjane kemong piye apa pancen sang wis sego gur saiki apa kleru lek ngesokne apa kira-kira ning daerah kono kuwi enek bangsa lembut seperti gendruwo dan sebagainya. Mbok saya bercerita kalau rantangnya juga dipenuhi, sayurnya terong juga banyak, masih ditambah kerupuk apa itu uyel 1 plastik. Ternyata kerupuk 1 plastik hanya tinggal 1. Terus kemudian sayurnya terong juga habis total, dan masih makan 20-an saja sudah habis. Terus akhirnya bapak merenungkan pada saat bapak akan datang di gubuk itu ada sosok di kayu atau di wit labiu itu, di pohon labiu itu ada seperti apa orang
tapi mereka naik turun di pohon itu. Tapi Bapak tidak kelintas kemikir itu karena pikiran Bapak hanya maling. Jadi pikiran Bapak itu yang ditakuti hanya maling. Jadi apabila ada bangsa gaib, bangsa jin itu atau bangsa genderuwo itu tidak dipikirkan itu, tidak dihiraukan. Justru Bapak itu waspada dengan maling. Tapi setelah Bapak itu makarnya itu hilang, maka Bapak saya berpikir bahwa ternyata di pohon labi itu ada sosok genderuwo. Kita membongkar dengan cerita ini, apakah kira-kira hantu itu memakan yaitu makanan yang saya bawa, yang saya berikan Bapak saya hingga habis itu? Apakah si genderuwo itu mencuri makanan Bapak saya tadi termasuk sayur dan rumput itu hanya sebagai eksistensinya mereka menunjukkan bahwa di situ ada sosok hantu, di situ ada sosok genderuwo agar Bapak saya itu ketakutan tidak berada di gubuk itu. Sehingga kesimpulannya kita tidak bisa memastikan yang ternyata hantu genderuwo itu makannya nasi. Itu kita tidak bisa, saudaraku. Bapak saya juga bercerita pada saat mereka menyonggo atau menahan atau membawa rantang itu keberatan sekali. Berat sekali. Mungkin pada saat berat itu kan si hantunya juga mengambil itu, tangannya besar-besar akhirnya merasa berat. Tapi kadang enteng, kadang berat, kadang enteng. Itu saja Bapak saja sudah meragukan kenapa kok rantang ini berat, kenapa enteng. Tapi tidak terlintas kepikiran kepada hantu. Kalau hantu genderuwo itu yang dimakan seperti manusia, misalkan makan nasi, makan sayur, makan buah, makan ubi-ubian, kalau mereka makan, tentu mereka pasti berak. Kita tidak pernah menemukan yaitu kotoran-kotoran berak-berakan yang berasal dari hantu, tidak pernah. Maka kita juga mentah lagi, kita juga tidak bisa memastikan bahwa yang dimakan hantu itu adalah makanan-makanan seperti kita. Dan kita kembali kepada duduk permasalahan. Terus bagaimana kalau makannya seperti kita, mungkin dia juga tidak makan? Bentuk-bentuk apa yang dimakan oleh para hantu? Kita hanya bisa pasrah sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memang tidak punya kuasa untuk membongkar-bongkar rahasia daripada bangsa gaib. Kita tidak berwenang untuk membongkar-bongkar yaitu kaum-kaum atau makhluk-makhluk yang bersifat jin dan setan. Karena kita hamba biasa yang kita hanya bisa untuk mempelajari tentang kehidupan kita, mempelajari dengan kebangsaan kita. Karena kita tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan bangsa siluman, bangsa gaib adalah yang menciptakan gaib, yang menciptakan bangsa astral, yang menciptakan bangsa dedemit dan lain-lain. Sehingga kita tidak boleh menyombongkan diri merasa pintar, karena merasa pintar itulah yang nanti kita akan mendapatkan dosa-dosa dari Sang Pencipta alam karena kita menipu diri. Namun apabila kita bisa melintah, bisa menyimpulkan, saya perkirakan bahwa bangsa siluman itu juga makan, juga tidur, juga bisa senang, bisa suka, susah, bisa gembira, bisa sengsara, bisa sakti. Namun di dalam kesaktian, kegemaran mereka makan dan sebagainya itu tidak sama yang ada di dunia ini. Mungkin gambaran-gambaran sama, tapi tidak bisa disamakan yang ada di dunia ini. Di alam gaib juga ada rumah, di alam gaib juga ada kendaraan motor, di alam gaib juga ada HP, di alam gaib juga ada orang bertani, di alam gaib juga ada orang berdagang, di alam gaib juga banyak toko-toko. Tapi toko-toko, rumah, masyarakat, dan bentuk-bentuk pekerjaan dan makanan tidak sama yang ada di dalam kehidupan kita, karena mereka hidup di alam gaib, di alam ilusi, Mbak. Kita tetap ada keterbatasan, kita tidak bisa menyamakan. Semua yang kita ceritakan itu yang tahu hanya yang kuasa. Yang kita ceritakan ini yang benar, sejatinya benar adalah keputusan-keputusan atau bentuk-bentuk yang diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, jadi itulah apa yang disampaikan oleh Mbah Kendel berdasarkan pengalaman yang beliau alami dan pengalaman nyata yang mana juga disaksikan, atau Mbah Kendel pun juga memiliki saksi-saksi yang sampai sekarang pun juga masih ada atau masih hidup. Sehingga teman-teman ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita tidak menjawab secara terbuka bahwa makanan hantu atau setan itu ini, Mbah Ge. Tapi berdasarkan pengalaman Mbah Kendel, ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita, sehingga teman-teman kalian bisa berpendapat kira-kira jin, setan, dan makhluk astral itu makanannya apa. Kalian bisa berpendapat sendiri, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.